Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, saya mau mohon maaf dulu sama teman-teman karena kemarin-kemarin hampir satu minggu ya, saya tuh nggak share video tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Karena memang saya itu memang mempunyai dua channel ya. Yang pertama itu channel asam lambung ya, memang channel yang ini. Yang keduanya itu channel Asian Village teman-teman ya. Nah kemarin-kemarin itu saya tuh di channelnya Asian Village itu sudah jarang share video gitu teman-teman ya. Nah kemudian kemarin-kemarin itu sesudah membuat video tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, besoknya saya itu pergi teman-teman ya untuk membuat video tentang channel Asian Village gitu. Namun ketika membuat video itu ada insiden kecil ya. Jadi bahu saya itu terkilir karena memang jatuh ya ketika mau membuat video tentang yang ada di Asian Village gitu teman-teman ya. Dan kemudian ya jadi semuanya serba terganggu ya. Saya ada bengkak di sini, kemudian tidak bisa membuat video dua-duanya gitu teman-teman. Jadi Asian Village saya tidak membuat video, kemudian di channel Abdurrahman juga belum sempat membuat video. Jadi baru saat ini karena memang sekarang agak mendingan gitu teman-teman ya, jadi bisa bikin video gitu. Nah jadi saya mohon maaf atas keterbatasannya sama teman-teman yang ada di channel Abdurrahman. Kemarin-kemarin tidak saya sempat bikin video hampir satu mingguan karena memang ada insiden gitu teman-teman ya. Jadi insidennya karena memang demi konten jadi jatuh gitu teman-teman ya. Astagfirullahaladzim lah. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah agak membaik. Udah cuman ya masih belum bisa ininya masih bengkak-bengkak gitu teman-teman ya. Jadi tapi ya lumayan enak gitu teman-teman, pegelnya lumayan enak gitu. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kayak macam kesleo kayak macam begini itu buat saya itu merupakan hal yang sangat biasa ya, hal yang sangat biasa karena udah sering sih ya dalam satu tahun itu pasti ada aja, karena memang hobi saya itu ya gitu ya, sering keluyuran ke hutan, naik gunung, naik tebing gitu. Jadi untuk insiden-insiden kayak macam begini itu ya udah biasa bagi saya sih sebetulnya teman-teman ya. Tetapi waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pure selama berapa tahun ya, 2 tahun ya. Selama 2 tahun itu kegiatan saya memang yang aman-aman saja. Tetapi karena memang sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai sembuh total, jadi keadaan yang dulu itu kembali lagi ya. Sudah mulai ya, kegiatan-kegiatan yang dulu saya sering lakukan itu ya sudah mulai dilakukan lagi. Dan sekarang sudah teralami lagi insiden-insiden kayak macam begini teman-teman ya. Nah sebetulnya di video yang adalah video yang sekitar 6 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu juga sempat saya ada insiden ketika pergi ke gunung ya. Nah di situ juga saya jatuh ya, kesleo. Akhirnya bagian pinggul kesleo juga, tetapi untuk pinggul waktu itu nggak lama sih sebetulnya, cuma 1 mingguan lah gitu ya, diurut habis itu ya beres, sembuh lagi gitu teman-teman. Itu cuman untuk insiden-insiden saya itu nggak pernah saya share gitu teman-teman ya, nggak pernah saya share. Cuman di kali ini saya diberitahukan sama teman-teman itu karena memang banyak sekali yang bertanya ya, Pak kenapa nih nggak ada video baru lagi, Pak kenapa nih nggak share video lagi, jangan-jangan Bapak sakit katanya gitu. Ya memang sakit ya, cuman sakitnya bukan dari sensasi asam lambung teman-teman. Ini ada insiden karena kemarin mau bikin konten tentang yang ada di Asian Village, jadi ya insiden kecil lah. Jadi ketika mau loncat nyebrang kali, ternyata batunya itu banyak lumutnya teman-teman ya. Akhirnya saya jatuh terjerembab ke belakang ya. Akhirnya ini yang kena, ini agak membesar teman-teman ya itu. Tapi nggak saya obatin, saya cuman diurut aja. Diurutnya juga sama sendiri lah gitu, karena ini nggak seberapa gitu teman-teman ya. Doakan saja supaya saya itu tetap cepat membaik sempurna gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di kali ini saya itu akan membahas tentang badan selalu merasakan tidak nyaman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang seperti itu ya, sering merasakan badan itu tidak nyaman ya.
Jadi kayak macam gerah-gerah nggak jelas gitu ya, kemudian sering keluar keringat juga, keringat nggak jelas, semuanya serba tidak nyaman ya. Itu ciri khas dari gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis. Nah kemudian kayak macam semangat juga tidak ada gitu teman-teman, itu lebih dominan ya, lebih dominan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis. Nah sekarang kalau misal kalian pengen menangani hal seperti itu ya kalian harus tahu dulu penyebabnya gitu teman-teman ya. Apapun jenis sensasi yang ingin kalian tangani, sebaiknya kalian kenali dulu penyebabnya. Tanpa kalian kenali penyebabnya, kalian tidak akan bisa menanganinya gitu teman-teman ya. Jangankan untuk kita orang-orang yang biasa, orang-orang yang awam tentang penyakit, toh dokter aja kalau misalkan mau menangani itu pasti ya dia kenali dulu gitu penyebabnya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman nih yang sekarang sedang merasakan badan itu sering merasa tidak nyaman, entah itu perasaan, entah itu badan, badan itu kayak lebih dominannya itu kayak macam gerah-gerah nggak jelas, dikatakan panas nggak panas gitu teman-teman ya, dikatakan dingin normal-normal aja ya nggak nyaman sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Kemudian sering kena apa ya, bukan kena ya, sering dapat keringat-keringat nggak jelas gitu. Nah itu teman-teman ya, itu untuk orang-orang yang terkena aslam memang sering begitu. Nah biasanya orang-orang yang terkena aslam kalau seandainya sering mengalami hal tersebut teman-teman ya, itu lebih dominan karena memang ya tubuh kitanya itu sedang tidak normal. Tidak normal karena menyerap makanan teman-teman ya, ya. Makanya saya selalu bilang apapun yang terjadi cobalah makan, sering makan gitu teman-teman ya, banyak makan. Kemudian yang lebih pentingnya itu minumnya juga teman-teman, minumnya itu minimal harus 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang teman-teman ya. Kalau misalnya lebih boleh gitu, tetapi kalau untuk kurang sebaiknya hindari saja. Jadi kalian tuh harus banyak minum teman-teman ya. Nah itu jadi ketika orang yang terkena aslam itu memang seperti itu ya, jadi sering nggak nyaman gitu ya. Itu biasanya itu lebih dipicunya itu dari asupan gizi, asupan nutrisi buat tubuh kita itu ya tidak sempurna teman-teman. Itu yang pertama. Yang keduanya, karena banyak sekali ya kalau misalkan badan tidak terasa nyaman itu banyak sekali penyebabnya. Di antaranya ya tadi dari makanan, kemudian minuman yang masih kurang gitu teman-teman ya. Yang keduanya itu bisa karena ini untuk khusus untuk orang-orang yang terkena aslam ya. Itu bisa juga karena kitanya jarang mandi teman-teman ya. Coba ingat-ingat ketika kalian sebelum terkena gangguan aslam juga, kalau misalkan kalian sudah lama nggak melakukan mandi, itu pasti badan tidak akan terasa nyaman gitu teman-teman ya, kayak macam dikatakan mau demam tetapi enggak gitu ya. Nah itu teman-teman, itu lebih dominannya ke sana. Cobalah mandi ya, mandi. Tetapi untuk misalkan mandi agak-agak takut ya, kalian gak usah takutkan gitu teman-teman, karena untuk mandi itu justru lebih penting ya. Jadi untuk apa ya, biar tubuh kita itu menjadi fresh di awal-awal untuk melakukan mandi. Jujur ya, untuk saya pribadi waktu itu ketika habis mandi itu nggak nyaman teman-teman ya. Kadang ada begah lagi, kemudian dadanya terasa berat lagi gitu teman-teman ya. Tetapi itu nggak bahaya teman-teman ya. Justru kalian jangan takut kalau misalkan kalian yang sekarang nih udah jarang mandi, yang masih mandinya seminggu sekali atau misalkan 4 hari sekali, cobalah kalian mandi minimal 2 hari sekali aja dulu gitu. Biasakan seperti itu, 2 hari sekali. Nanti kalau misalkan kalian sudah agak-agak nyaman, kalian harus lakukan setiap hari teman-teman ya. Karena untuk mandi itu sangat penting sekali. Selain menjaga kebersihan kita teman-teman ya, mandi itu juga membuat tubuh kita itu menjadi fresh teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Nah itu jadi memang untuk orang yang terkena aslam itu kalau misalkan sering mengalami badan tidak nyaman itu, selain dipicu dari makanan yang kurang atau minumnya yang kurang, itu bisa dipicu juga dengan kurang mandi teman-teman ya. Nah makanya coba saja melakukan mandi. Nah itu yang keduanya. Nah kemudian yang ketiganya, karena terlalu sering rebahan teman-teman ya, itu yang saya rasakan dulu. Jadi ketika sering rebahan gitu teman-teman ya, aliran darahnya nggak lancar, kemudian ketika keluar dari rumah itu pandangan menjadi agak buram juga gitu. Nih yang orang yang sering rebahan itu biasanya dadanya terasa berat teman-teman ya, kemudian agak mengganjal juga ulu hatinya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita berbaring seperti ini, itu justru akan lebih memicu asam lambungnya
naik ke area esofagus, kemudian ke bagian tenggorokan, kemudian nanti ke mulut. Karena sifat cairan itu dia itu menyeratakan ya. Nah itu jadi makanya bagi orang-orang yang terkena asam sebaiknya hindari saja sering rebahan. Alangkah baiknya kalian kalau misalkan sudah mulai agak baikan, alangkah baiknya kalian keluar saja jalan-jalan gitu teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan dulu. Jadi ketika terkena asam itu kalau misalkan sering rebahan itu justru tidak akan membuat nyaman teman-teman ya. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang nih, ya Pak ini saya sedang mengalami ini nih, coba ingat-ingat apakah kalian sekarang itu masih selalu sering rebahan. Kalau misalnya selalu sering rebahan ya solusinya ya kalian harus kurangi saja rebahannya, banyak bergerak saja. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian tidak nyaman itu juga bisa lahir karena banyak pikiran teman-teman ya. Karena banyak pikiran itu akhirnya kita itu selalu berpikir kemana-mana, jadi mau ngapa-ngapain itu serba tidak nyaman ya. Nah kemudian kalau misal berpikirnya keras terus, akhirnya ya kita ruang lingkupnya itu menjadi terbatas. Akhirnya seringnya itu duduk di rumah, kemudian memandangnya itu hanya sekitaran rumah saja, dan akhirnya ya mau ngapa-ngapain itu nggak nyaman ya. Di situ baru lahir ya. Kalau misalnya kitanya serba tidak nyaman, akhirnya ya semuanya bakal lahir ya. Rasa malasnya bakal lahir gitu teman-teman ya. Kemudian moodnya juga bakalan hadir gitu ya. Tidak ada mood lagi lah, tidak ada semangat gitu teman-teman. Karena yang namanya tidak nyaman pasti lahir seperti itu ya. Rasa tidak nyaman kalau misalkan sering kita alami terus-terusan itu melahirkan rasa malas, kemudian moodnya itu menjadi tidak ada, gairahnya juga tidak ada teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sudah tahu penyebabnya seperti itu ya kalian harus tangani dengan caranya kalian harus sering makan, kemudian minumnya juga diperbanyak, kemudian kalian paksakan saja keluar teman-teman ya, paksakan saja keluar. Jangan terlalu banyak diam diri di rumah. Minimal kalian nongkrong depan rumah sambil lihat orang lalu lalang. Minimal nanti tentang ingatan tentang penyakit, ingatan tentang sensasi itu minimal akan terlupakan sedikit-sedikit. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, yang selalu merasakan tidak nyamannya, yang penting ingat di video sebelumnya saya selalu bilang apapun yang terjadi makan dan minum gitu teman-teman ya. Nah kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan. Banyak sekali aktivitas yang menyenangkan itu, banyak sekali ragamnya ya. Bisa dengan kegiatan, bisa dengan hobi ya, bisa dengan kegiatan, atau bisa juga dengan tontonan. Nah tontonan itu bukannya dari HP saja teman-teman ya. Cobalah kalian nongkrong depan rumah, lihat orang lalu lalang kayak apa. Kalau misalkan sebaiknya itu melihat pemandangan. Tetapi kalau misalkan untuk yang daerah perkotaan, kalau belum bisa melihat pemandangan karena tidak tersedia mungkin pemandangannya kalau di daerah perkotaan ya, nggak apa-apa, cukup duduk aja ya, cukup duduk nongkrong depan rumah, lihat orang beraktivitas, itu sebetulnya sudah membuat kalian itu fresh pikirannya gitu teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena pandangannya menjadi luas ya. Yang namanya jalan atau halaman itu pandangan luas. Berbeda dengan ketika diam diri di rumah, pandangan cuma mentok aja ke tembok, mentok aja ke lemari. Nah itu nggak akan fresh kalian. Nah itu ya. Itu pengalaman saya dulu juga gitulah. Ketika saya mengalami asam lambung dan arthritis psikosomatis, ketika ada rasa tidak nyaman di tubuh, di badan, di pikiran, di semuanya itu, kalau orang Sunda bilang mah itu bayang-yang ya. Itu kayak macam dingin, itu ada keringet lengket gitu, itu membuat nggak nyaman. Nah itu saya juga dulu pernah melakukan seperti itu, bukan pernah melakukan ya, sering menghadapi seperti itu, jadi nggak nyaman lah gitu teman-teman ya. Nah waktu itu saya penuhi makannya, kemudian minumnya. Ketika sudah terpenuhi tetapi masih ada juga perasaan seperti itu, nggak nyaman, kayak macam-macam mau demam tetapi enggak gitu teman-teman ya. Nah saya juga coba lakukan mandi. Ketika mandi itu ya, untuk mandi itu sebetulnya untuk orang aslam itu nggak ada gairah sama sekali ya. Karena untuk orang yang terkena aslam itu jangankan untuk mandi, bersolek saja itu nggak ada semangatnya teman-teman ya. Jujur ya, dulu juga memang saya seperti itu ya. Jadi kan sebelum terkena aslam itu sering nyisir, pakai minyak rambut gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika terkena aslam, untuk bersolek, untuk merapikan badan, merapikan baju yang kita pakai itu nggak ada sama sekali gitu teman-teman ya, nggak ada mood teman-teman ya.
Tetapi kalian harus paksakan seperti itu, biar kalian itu menjadi terbiasa lagi, biar kehidupan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi. Jadi saya waktu itu juga coba ketika sudah mengkonsumsi makanan yang banyak gizinya, sering makan, sering minum, saya mencoba mandi. Di awal-awal memang gak nyaman ketika mandi, tetapi saya tahu persis bahwa ini mandi butuh gitu teman-teman ya. Saya paksakan waktu itu mandi, kemudian jarak 2 hari saya mandi lagi, jarak 2 hari saya mandi lagi, dan akhirnya terbiasa kemudian bisa mandi setiap hari. Nah itu teman-teman. Kemudian saya kurangin rebahan juga, karena untuk rebahan situ nggak nyaman ya. Untuk banyak rebahan itu, jadi untuk rebahan saya kurangi waktu itu. Jadi saya itu sering bergerak ya. Di awal-awal bergerak untuk keluar itu memang agak sulit, tetapi saya awali waktu itu duduk depan rumah sambil nongkrong. Dan itu ketika selama beberapa hari cuma duduk nongkrong gitu, rindu ya, rindu ingin ingin berkunjung ke tempat yang agak jauh gitu, karena memang saya itu rumahnya itu di ujung jalan. Jadi pas ngelihat itu pandangan agak luas. Jadi waktu itu ada rindu ingin ke tempat itu gitu ya, agak jauh padahal masih terlihat lah sama pandangan gitu. Dan akhirnya besoknya itu saya paksakan karena ada rindu ya. Dan rindu itu justru bisa memicu semangat ada lagi teman-teman ya. Saya pengen kesana nih, saya pengen kesana nih gitu ya, dalam hati gitu ya. Dan itu menimbulkan rasa semangat untuk pergi teman-teman ya. Nah itu di awal-awal waktu pertama kali saya ada rasa semangat waktu itu ya. Jadi ketika saya paksakan jalan, cuman nggak terlalu jauh waktu itu karena memang ketakutannya masih terlalu besar ya. Jadi hanya beberapa meter waktu itu yang tujuannya yang sama saya kelihatan. Akhirnya ketika udah nyampe saya balik lagi, duduk lagi, dan akhirnya saya merasakan ini nggak ada apa-apa, saya bilang gitu ya. Besok akan saya lakukan lagi gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, di awal-awal memang seperti itulah. Untuk semua orang yang terkena gangguan aslam di awal-awal itu memang seperti itu. Nah itu jadi kalian itu nggak usah khawatir, nggak usah kaget ya, kalau misalkan nggak usah bingung kalau misalkan kenapa nih ya ini nggak ada perbaikan gitu. Padahal itu kalian itu sudah agak membaikan, cuman kalian tidak menyadari saja gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian pengen tahu ada perbaikan atau tidaknya buat kalian itu, coba ingat-ingat ketika lagi parah-parahnya nyampe sekarang, apakah ada perbaikan? Kalau misalkan ada perbaikan walaupun sedikit saja, syukuri saja itu ya. Dan itu juga menjadi patokan buat kalian bahwa kalian itu bakalan membaik sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, bakalan membaik tanpa saya bikin video, tanpa saya bikin channel, tanpa saya kasih motivasi buat teman-teman itu. Sebetulnya teman-teman itu pasti bakalan membaik lah gitu teman-teman. Saya jamin seperti itu, memang bakalan membaik gitu teman-teman ya. Cuman perbedaannya kalau misalnya kalian tidak dikasih tahu, tidak dikasih motivasi ya, perkembangannya akan akan agak sulit gitu. Temponya itu agak terlalu lama gitu teman-teman ya. Nah makanya saya bikin channel ini, bikin video ini itu biar perbaikan kalian itu agak mempercepat gitu ya teman-teman, agak cepat gitu teman-teman ya. Nah itu patokan ya buat kalian. Keterangan saya itu yang barusan itu patokan buat kalian bahwa asam lambung dan ansitis psikosomatis itu tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya sih ya. Itu bakalan membaik teman-teman ya, tanpa kalian lihat motivasi seperti ini, buang-buang pulsa, buang-buang kuota. Itu sebetulnya kalian itu bakalan membaik teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang bahwa asam lambung dan ansitis psikosomatis bisa disembuhkan tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya. Karena apa? Karena saya tahu persis bahwa asam lambung itu bakalan membaik sih sebetulnya ya. Nah itu makanya saya yang bertanya ke saya itu, Pak obatnya apa? Pak alangkah baiknya saya itu pakai herbal tidak? Itu tergantung kalian ya. Kalau misalnya kalian mempunyai uang silahkan gitu teman-teman ya, kalian boleh beli herbal. Tetapi orang yang memberi herbal sama yang tidak menggunakan obat atau herbal juga perbaikannya hampir sama teman-teman, bahkan lebih cepat sama orang-orang yang itu teman-teman. Karena apa? Karena saya itu selalu memberitahukan pahami saja sih sebetulnya ya, pahami saja, karena untuk aslam itu butuh pemahaman, butuh pengertian. Nah itu teman-teman ya, kayak macam gini lah, orang selalu mengalami lemes, lelah gitu teman-teman, nggak ada gairah gitu ya. Ya logikanya kalau misal kita energinya full, energinya penuh, ya pasti semangatnya ada teman-teman ya. Nah itu logikanya ke sana kan ya. Nah itu makanya pahami saja, dan untuk memahami sebetulnya mudah teman-teman ya. Tapi memang untuk orang-orang yang terkena aslam itu, untuk memahami itu agak sulit juga. Kenapa seperti itu? Karena perasaan takut dan cemasnya itu lebih besar ketimbang berpikir wajarnya teman-teman ya.
Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Tetapi saya juga sekarang bisa ngomong kayak macam begini itu karena memang saya sudah sembuh total dan sudah bisa berpikir wajar. Jadi ketakutannya itu udah tidak ada teman-teman ya. Jadi bisa bisa apa ya? Bisa berpikir wajar dengan logika. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Mohon maaf sekali bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar itu. Bahkan di komentar itu belum sempat saya jawab. Cuman saya baca itu banyak sekali yang bertanya ya. Pak kenapa nih nggak share video lagi? Pak kenapa nih nggak bikin video lagi? Nah di video kali ini saya coba jelaskan. Tadinya hari ini juga itu saya itu tidak akan bikin video karena sekarang itu lagi mengalami sungguh nikmatnya dari rasa kesleo ini gitu teman-teman ya, nyutan gitu lah. Nah itu teman-teman, dan tetapi nggak usah khawatir lah. Untuk insiden seperti ini itu sudah sering saya alami ya. Jadi dalam 1 tahun itu ada aja sekitar 1 kali 2 kali. Jadi ya karena memang itu ya, pergaulan saya itu atau gaya hidup saya itu memang senangnya itu di hutan gitu teman-teman ya, naik tebing, jalan-jalannya itu hiking. Jadi turun naik gunung kemudian loncat-loncat ke kali-kali itu ya hampir tiap hari saya lakukan gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika dapat insiden kayak macam begini itu sudah hal biasa gitu teman-teman ya gitu. Nah cuman ya memang perbedaannya sekarang itu, kalau dulu nggak ada apa ya, keluarga itu nggak terlalu gimana gitu. Nah sekarang itu karena ada pengalaman saat terkena aslam, jadi ketika ada insiden sedikit saja keluarga itu sangat repot ya, sangat repot. Bahkan sekarang itu terlalu apa ya, terlalu protektif lah gitu. Jadi ketika dapat kecelakaan begini juga, waduh ini gimana nih kalau seandainya nanti begini bla 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 dan sebagainya. Wajar saja karena mereka itu mengkhawatirkan tentang keadaan saya, karena ketika dulu terkena aslam itu orangnya kan itu saya tuh yang benar-benar mengkhawatirkannya itu super mengkhawatirkan ya, dari mulai apa ya, dari mulai tubuh yang kayak macam kurus gitu, kemudian matanya sayu, apa ya, kulitnya pucat gitu teman-teman ya, cukup mengkhawatirkan sekali. Tetapi sekarang itu saya itu sudah sehat total juga ya. Keluarga tetaplah masih khawatir tentang keadaan. Jadi sekarang itu lebih traumanya itu lebih ke keluarga ya. Keluarga itu trauma, takutnya itu saya itu kembali lagi kayak dulu lagi gitu sakitnya. Makanya dia itu sekarang itu protektif banget, jadi menjaga saya itu benar-benar. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian. Kemudian ya minimal bisa menemani kalian lah gitu teman-teman ya. Karena untuk aslam itu sebetulnya udah banyak sih videonya ya. Di video saya itu sudah banyak sekali penjelasan tentang cara menangani ini, aslam itu begini, banyak sekali sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, jadi di kali ini kalau seandainya tidak menjadi wasilah buat kalian, tidak menjadi jalan keluar bagi kalian, ya semoga saja hanya sekedar menemani kalian lah. Karena untuk aslam itu lebih asik ditemani sama orang-orang yang paham, yang sepengalaman, yang seperasaan. Dia menderita, aku pun menderita gitu teman-teman ya. Dia merasakan cemas, saya pun merasakan cemas. Nah itu teman-teman, jadi ketika mendapatkan hal seperti itu atau mendapatkan orang sepenerimaan begitu, itu sangat nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu makanya saya tadi itu sebetulnya nggak akan share video, cuman mengingat hal seperti itu ya akhirnya di-share lagi videonya. Walaupun dengan rasa yang sungguh nikmat sekali ininya ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti ini paling juga sekitar 2 harian ini membaik, karena sekarang itu sudah mulai bisa diangkat ya. Ini udah mulai bisa diangkat teman-teman ya. Kalau kemarin itu ngangkat begini itu nggak bisa ya. Dulu waktu di hari pertama lah, hari pertama itu ngangkat begini itu nggak bisa. Sekarang itu kayak macam ke belakang ini udah bisa ya. Ke belakang ini udah bisa saya. Cuman tinggal ke depannya aja. Ke depan masih nggak bisa, ini masih jendol ini. Ininya masih bengkak ininya ya. Terus untuk ke pinggir ini belum bisa juga. Baru bisa ke belakang saja sih sebetulnya ya. Ini ke belakang udah bisa nih teman-teman ya. Cuman untuk ke depan, ini ke depan belum bisa. Ini masih jendol nih. Terus ke pinggir di sini nggak bisa. Jadi untuk ke depan gini kayak itu belum bisa. Ke belakang sih udah bisa. Ke pinggir kayak macam begini nih belum bisa teman-teman ya. Gitu, jadi doakan saja saya itu agar cepat membaik, sempurna lagi tangannya gitu teman-teman, biar bisa menemani kalian lah. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman ya videonya. Jadi penutupan berapa kali nih ya? Itu ya. Jadi mohon bagi para pendatang yang baru, mohon di-subscribe juga videonya biar cepat berkembang dengan baik, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan pendaftaran sih ya, tidak memerlukan pendaftaran, kemudian tidak memerlukan biaya juga. Jadi kalian itu cukup mudah. Jadi kalian itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah sebelah mana nih ya, tangan ini sebelah, oh ya sebelah sini subscribe-nya ya. Mohon dipijit juga subscribe-nya biar ya channelnya cepat berkembang dengan baik. Nah itu teman-teman ya, nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.